yang bisa garansi di awal ditunjukkan langsung selesai, Pak. Buktinya sekarang ditunjukkan juga nggak selesai, padahal ini udah mau masuk ke proses persidangan loh. Artinya tidak ada itikat baik apapun yang mengatakan oke saya salah. Walaupun saya nggak garansi bahwa Pak Jokowi akan mengatakan oke saya maafkan dan tidak proses hukum, karena kita sudah masuk proses hukum dan Pak Jokowi membutuhkan kepastian hukum, sehingga dia membutuhkan juga suatu putusan pengadilan yang menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kembali kita juga sebagai kuasa hukum pribadi kita menunggu, Mas, ada nggak salah satu orang tersangka yang akhirnya mengatakan gentleman secara ilmiah oke saya salah, saya baru lihat ini ternyata benar ada, kan juga tidak ada. Saya dituduh ijazahnya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Benar. Dalam hukum acara nih, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, itu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Itu akan lebih baik kalau Di pengadilan. itu di pengadilan. Benar. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan, karena yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung. Keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Saya kalau lihat videonya Roy Suryo itu pengen tak tampar. Waduh. Anak kecil aja ngerti kalau Roy Suryo CS. Itu emang tujuannya untuk cari-cari kesalahannya Pak Jokowi, ya kan? Ya anak kecil loh, pikirannya terbuka sampai kayak gitu kan, berarti pemikirannya bagus gitu loh anak kecil ini. Boleh hidup, boleh udah meninggal, boleh tokoh lama 1000 tahun lalu, 3 orang, lu pilih siapa? Berapa jam sama dia? Nggak bebas lah, semalaman gitu, dapat makan malam. Pak Jokowi pasti Nomor 1 Pak Jokowi. pasti. Boleh dikasih alasannya kenapa? Dia bermain catur dengan indah. Ngeri. Benar sih. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal Modal. sendiri lu kan. Benar ini. Dia tak modal sendiri. Benar, Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak lu pakai, malah lu bikin diri lawan. Modal lu. Tahun 85 lulus, berarti sudah 40 tahun. Betul. Suatu ijazah 40 tahun, harusnya udah mulai kumal dong. Kumal warnanya menguning. Nah ini katanya masih baru. Enggak, clear. Saya udah lihat dari 2 tahun yang lalu. Dia kumal, ada rayapnya. Di bagian bawah itu sebelah kiri ada rayap, kena rayap loh bang. Ya. Dan sekali lagi, ini sudah diuji 2 kali oleh LAVOR bang. Ya. Mereka juga punya sumpah profesi. Jadi Ya. ini kadang-kadang sudah dikuatkan UGM, saksi-saksi yang sudah didengar. Jadi ya, buat saya ini perdebatan yang tidak perlu. Siapa? Bawa aja ke pengadilan, nanti biar semua terang benderang. Pertanyaannya, kalau ijazah kita dituduh palsu, biasanya kita langsung marah-marah, langsung keluarin. Ini dia, ya kan? Ya. Kenapa dari dulu Jokowi nggak begitu? Langsung secara refleks pelaku manusia, Karena langsung nggak ada tunjukkan sambil guna. marah-marah. Kenapa? Gampang aja bang. Pertama, kami memang melihat ini Menunjukkan tidak, pun gerakan ini bukan tidak sekedar mencari menyelesaikan kebenaran. masalah. Apa dong? Kami melihat ada gerakan politik di belakangnya dan sudah dikatakan oleh Pak Jokowi. Karena itu juga kami tidak semudah itu Ya. diminta untuk ditujukan. Kedua, secara logika bang, ada orang bakar rumah kita, lalu tersangkanya pas mau ditangkap dia bilang, mana sertifikat rumahmu? Baru Anda boleh tangkap saya. It's ridiculous gitu ya. Ya. Karena itu kita berpikir kita Kocak biarkan ya. itu, tapi di sidang kita akan buka semuanya. Apakah kalau diperlihatkan selesai, ya kan? Ya lihat dulu yang diperlihatkan apa, dan itu terbukti kemarin. Ya begitu diperlihatkan, saya tetap tidak bergeming ya dengan melihat itu. Ini jelas fotonya tidak benar. Apa kejauhan melihatnya? Kurang dekat? Bukan. Jadi itu persis kayak waktu itu Benar dibawa oleh kan? adiknya Iriana waktu itu Tetap nggak Mabes terima ya. dia. Nah, kayak gini ada gambar ya. Jadi kalau ini masih mending ya, itu masih bisa dipegang, dilihat. Kemarin itu benar-benar kita tuh hanya dipegangkan oleh petugas ya, Pak Rosidi ya, oleh penyidik. Kemudian kita melihat deket aja udah. Emang udah jadi barang bukti itu. Pak, jangan deket-deket. Emangnya ini mau nyokot gitu ya, Pak, jangan deket-deket. Yang teriak siapa? Ada lah dari mereka ya. Kemudian oke lah kita lihat. Wah. Saya mau ngintip aja. Kan itu kan bisa diintip sebenarnya untuk lihat tebal kertasnya. Nggak bisa. Ya, jadi artinya kalau kemudian ada narasi yang mengatakan, kan ada emboss ya. Nggak bisa dikatakan emboss. Mbak, sekarang coba. Kemajuan teknologi itu kan banyak rumah-rumah sekarang yang wallpapernya itu tampaknya bergelombang. Wah. Tapi setelah kita raba, ternyata enggak. Nah sama dengan ini, karena kita kemarin nggak boleh meraba, maka kita nggak bisa yakin bahwa itu adalah emboss. Bisa aja Jaraknya lu. kira-kira ya 30 cm lah gitu yang saya lihat. Tapi juga yang paling penting apa? Foto. Saya bukan orang baru dalam hal fotografi, Mbak.
Ini artinya, Iya. nah ini ketika Iya, hampir dah. mirip-mirip ini ya. Jadi kalau soal foto, bahkan 30 tahun yang lalu, saya itu juara foto nasional, Wah. orang nomor 1, yang dirahkan Pak Menteri UAV waktu itu. Dan saya bukan Juara foto nasional, guys. Juara foto nasional. Kalian percaya kan? Percaya kan? Waduh. orang yang cuma motret aja. Saya itu kerja di kamar gelap, di dark room. Saya sangat bisa ini. Oke. Artinya apa? Waktu itu apa? Saya juga mempraktekkan sendiri bagaimana mencuci film seluloid ya analog, mencetak foto ya. Kemudian kita tahu cara menggunakan, kalau foto itu sudah dimasukkan ke larutan, kemudian ada yang namanya enlarging, ada yang namanya fixer ya. Kemudian intinya gini, foto yang ada pada yang disebut-sebut ijazah kemarin itu yang mirip-mirip ini, saya bilang mirip, tapi ini nggak mirip nih, karena ini yang ditampilkan oleh Andi Aswan, ini palsu nih, karena ini wajah logo UGM-nya salah. Ini file yang dari Ya, Adi ini Aswan. yang dari Nah, Andi itu Aswan. pun Ini kan palsu logo kan, UGM-nya nggak bener nih. fotokopian. UGM yang mau Gas Natalis 2 hari lagi, harusnya protes ini logonya dibuat. Saya aja lihat gini, wah gila, UGM dilecehkan ini, ditarik-tarik gitu, rusak nih logonya. Oke. Kalau kemarin dilihat, memang tidak seperti ini. Yang diperlihatkan oleh Ya, sendiri. sudah bener lah itu. Jadi apa? Jadi kemarin tuh selain Ya kan logonya udah bener, berarti ya kan dari UGM. Kalau ini kan memang palsu kan, fotokopian ya kan. Wah, gimana? Ya ini adalah salah satu keceplosan yang membuktikan fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu diterbitkan oleh UGM, guys. Tapi dia keceplosan gitu loh. UGM pun udah mengatakan bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada dan itu sah secara hukum. Jadi orang nggak percaya, suruh UGM ikut apa kata dia ya kayak gini gitu loh. Kocak sih. kita bisa membuktikan fotonya tidak benar. Foto dengan usia, kalau ada kata diasumsikan, ini ijazah yang kemarin ditunjukkan tuh dicetak 85 misalnya. Tidak mungkin ada cetakan 85 yang masih sangat tajam, masih sangat sharp semacam itu. Pasti memudar. Kemarin? Oh, kemarin tampak kayak baru dicetak tahun 2012 lah gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi baru 10 tahunan lah. Bagian yang kotak gelap yang di bagian sudut itu? Nah, itu juga ada, dan itu semakin menunjukkan kalau ada garis di sini, Bisa ada garis di ujung aja. kiri itu menunjukkan kalau itu reprinted. Jadi dicetak ulang lagi tuh di sebelah kiri itu masih ada tuh, ya dicetak ulang lagi. Jadi artinya apa? Ini bukan yang asli yang kita lihat kemarin. Oke, ya. jadi secara visual, Mas Roy Secara kemarin visual Tetap saya nggak berani percaya. memastikan dengan pengetahuan fotografi saya. Fotografi bukan analisisnya gitu loh. Kocak ini guys. Kalian bisa menilai sendiri kalau orang memang dasarnya udah benci dari dalam, memang kemarin suruh untuk melihatkan ijazah yang asli. Karena dikasih tahu tuh ijazah di depan mata tetap aja nggak terima. Emang benar. Ditunjukkan ke yang asli pun tidak menjamin masalah ini selesai, karena memang yang diserangnya adalah personal Joko Widodo, karena takut elektabilitasnya semakin meroket, guys. Iki lho, Dah. Imbase dino-dino sing diomongno ijazah palsu. Hari bareng diambil. Setelah saya teliti menggunakan ilmu Surya Konto, hari ini palsu. Asli diambil. Alah, wong manukmu yo palsu ngono, jajal nek ora palsu dudono jare. Ini Dah, tidak ada undang-undang yang mengharuskan menduduk. Ini adalah analogi dari rakyat kecil yang menyindir gitu loh, guys. Tapi masuk akal gitu loh. Coba kalau kita tarik, kita lihat analogi dari bapak-bapak ini, kalian pasti lihat, oh iya ya, kayak mana sih Roy CS itu gitu loh. Kita lihat dulu, guys. Dong kan manuk ini tidak ada. Nah. Menurut undang-undang permanukan itu tidak ada. Tapi saya lihat ini Betul. makin hari makin ngawur aja omongannya. Makin ke sana makin kemari. Ya kan, makin ke kanan, makin ke kiri, makin ke atas, makin ke bawah. Jadi nggak ada arah lagi udah. Tapi silakanlah yang ngomong toh tersangka kok. Tidak Benar. ada lagi bahasa tersangka yang perlu dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Nanti dia bertanggungjawabkan di pengadilan saja. Saya, kewenangan Polda sudah boleh melaksanakan subjektivitas penyidikan, yaitu dengan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Sudah boleh. Ya kan, sekarang yang disampaikan ini kan dibuat gaduh oleh mereka sendiri. Mereka kan satu tim sebenarnya. Betul. Ya kan? Benar. Cuman saya sedikit apresiasi ya kepada Bang Egy Sujana, apresiasi juga kepada Ibu Elida Neti. Ya, Ibu Elida Neti ini dulu kawan saya nih, ya. Benar. Dan sampai sekarang sebenarnya kawan saya lah. Artinya saya apresiasi apa yang disampaikan dengan Ibu Elida Neti bahwa dia itu jiwa besar menurut saya. Karena kenapa? Dia berani menyampaikan kepada publik. Memang benar faktanya dia telah melihat ijazah asli itu. Nah. Ya kan? Melalui ijazah itulah dia sampaikan bahwa keaslian telah dilihat, ya kan? Ada beberapa orang juga yang menyaksikan. Ya, sampai terharu itu ya saya melihat ya ini suatu proses yang baik ya menurut saya dalam penegakan hukum gitu. Nah, tetapi pihak-pihak Roy CS mungkin yang kemudian dia khawatir
akan kebenaran itu terungkap. Makanya dia berusaha membuat lagi informasi yang bias kepada masyarakat supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh mereka secara sesat itu tetap dianggap benar. Kesesatan itu berusaha dijadikan kebenaran gitu. Nah, jadi udah masyarakat sudah pintar. Betul loh. Semua orang yang menyaksikan apa yang disampaikan oleh para tersangka ini itu kayak lawakan saja udah. Jadi kami tidak lagi mengejar statement-statement yang disampaikan oleh para tersangka, karena menurut kami itu hanya guyonan udah, hanya lawakan. Karena kami minta proses hukum ini harus sampai ke pengadilan. Nanti silakan buktikan di pengadilan. Kami juga akan buktikan di pengadilan. Karena kami selaku pelapor, kami wajib datang ke pengadilan untuk menyampaikan seluruh informasi yang kami punya yang telah kami serahkan kepada penyidik. Jadi kami akan sajikan juga di pengadilan.